Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar senantiasa dilindungi oleh Allah dan kalian paham dengan materi yang akan Ustazah sampaikan. Oke, pada kesempatan kali ini, kita belajar kesebangunan terlebih dahulu. Nah, kesebangunan itu biasanya dilambangkan dengan ini. Ini adalah lambang dari kesebangunan. Kemudian, cirinya untuk mengenali yang paling mudah nih, cirinya itu bentuknya sama tetapi ukurannya yang berbeda. Maksudnya, bentuk bangunnya itu sama, tapi dia hanya ukurannya yang berbeda. Nah, selanjutnya yang pertama akan kita bahas itu kesebangunan pada bidang datar. Ada dua sifat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Di sini Ustazah udah gambar dua persegi panjang. Ini sama ya bentuknya, tapi ukurannya yang berbeda. Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Nah, ini kita cek sisi-sisinya. Yang pendek dengan yang pendek ya sisinya, yang panjang dengan yang panjang. Nah, yang pendek dulu, AB per ini bersesuaian dengan EF. EF sama dengan, nah selanjutnya yang panjang. Di sini ada AD, sisi yang panjang, di sini ada EH. Kita masukkan nilainya. AB-nya berapa? 6. EF-nya 3. Sama dengan AD-nya 10. EH-nya 5. 6 per 3 berapa? 2. Sama dengan 10 dibagi 5, 2. Karena dia perbandingannya senilai atau sama, berarti bisa dikatakan kedua bangun ini itu sebangun. Nah, sifat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini pasangannya sudut A itu dengan sudut E. Kemudian sudut B dengan sudut F. Sudut B dengan sudut F. Selanjutnya, sudut C dengan sudut G. C dengan sudut G. Yang terakhir, sudut D dengan sudut H. Jadi ada dua ya sifatnya. Yang pertama, perbandingan sisinya itu harus senilai atau sama. Yang kedua, sudut-sudutnya itu bersesuaian gitu. Kalau salah satu ini misalkan ininya nggak sama nih, sisi-sisinya itu perbandingannya tidak senilai, sudah pasti bangun tersebut tidak sebangun. Yang selanjutnya contoh soal. Yang pertama, apakah kedua jajar genjang berikut sebangun? Nah, di sini kita bisa membandingkan sisi-sisinya terlebih dahulu. Sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Ya, jadi yang bawah dengan yang bawah. Kemudian sama dengan sisi AD berbanding atau bersesuaian dengan EH. Jadi yang bawah dengan yang bawah, yang samping dengan yang samping. AB-nya 8, EF-nya 12, sama dengan AD-nya 6, EH-nya 10. Yang ini bisa sama-sama dibagi 4 ya. 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. Sama dengan yang sebelah sini sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Karena hasilnya ini tidak sama, ini artinya tidak sama ya. Ini artinya tidak sama. Karena perbandingannya tidak senilai atau tidak sama, berarti kedua jajar genjang ini tidak sebangun. Contoh soal yang kedua, persegi panjang ABCD dan EFGH sebangun. Tentukan keliling persegi panjang EFGH. Nah, kita lihat di sini kita disuruh mencari keliling dari EFGH. Sedangkan di sini yang diketahui hanya lebarnya, panjangnya belum diketahui. Maka kita harus cari dulu dengan perbandingan nih persegi panjang ABCD. Yang pertama,
Di situ kita kan akan mencari EF ya. Berarti EF ini yang panjang dengan yang panjang. Berarti EF per di sini sisi yang terpanjangnya apa? AD. Sama dengan EH per sisi terpendeknya AB. EF-nya berapa di situ? Yang ditanya, tulis yang ditanya. AD-nya 20. Sama dengan EH-nya 8, AB-nya 12. Nah, ini kita kali silang. 12 dikali EF jadi 12 EF. 8 dikali 20 sama dengan 160. EF sama dengan 160 per 12. EF sama dengan berapa EF-nya? 160 dibagi 12 hasilnya 13,3 cm. Jadi panjang EF-nya itu 13,3 cm. Sekarang yang ditanya apa? Kelilingnya. Keliling dari persegi panjang EFGH. Rumusnya apa? 2 dikali panjang ditambah lebar. Sama dengan 2 dikali panjangnya berapa EF? 13,3 ditambah lebarnya berapa? 8. Sama dengan 2 dikali 13,3 ditambah 8 berapa? 21,3. Sama dengan ini dikali, jadinya 42,6 cm. Ini adalah keliling dari persegi panjang EFGH. Contoh soal nomor 3, di sini ada dua gambar apa ini? Trapesium ya. Tentukan panjang AD dan CD. Ditanya panjang AD dan CD. Oke, kita cek dulu. AD. Panjang sisi AD itu bersesuaian dengan yang mana? Ya, yang ini ya, dengan XY per XY sama dengan, nah di sini yang sama-sama diketahui kan AB nih, berarti AB per WX. Jadi, ketika kita mulai dari sini, ini kan AD-nya dari sini dulu nih, AD dulu. Berarti sama dengan nanti kita mulai dari sini. Jadi nggak boleh di sini AD, kemudian di sini XY, terus habis itu kalian mulainya dari sini. Misalkan WX per AB itu nggak boleh. Ya, jadi kalau mulai dari sini berarti seterusnya dari sini. AD-nya yang ditanya, AD per XY-nya 12. Sama dengan AB-nya 27 per WX-nya 18. Nah, ini dikali silang. 18 AD sama dengan 27 dikali 12 berapa? 324. Berarti AD-nya 324 per 18. AD sama dengan, coba dihitung berapa? 18 cm. Nah, berarti di sini 18 cm. Selanjutnya, yang ditanya CD. Berarti CD per CD itu bersesuaian dengan yang mana? Ya, YZ. YZ sama dengan, terus yang diketahui lagi yang mana? Kita pakai yang bawah lagi ya, sama kayak ini. AB per WX. CD-nya yang ditanya tetap YZ-nya 14 sama dengan AB-nya 27, WX-nya 18 kali silang. 18 CD sama dengan 27 dikali 14. 18 CD sama dengan berapa? 27 dikali 14. 378. Berarti CD-nya sama dengan 378 dibagi 18. CD sama dengan berapa? 21 cm. Berarti AD-nya itu tadi
18 cm, CD-nya 21 cm. Contoh soal yang keempat, Ari membuat bingkai berbentuk persegi panjang seperti gambar ya, ini. Jika bagian dalam dan luar bingkai sebangun, hitunglah panjang bingkai bagian dalam. Jadi yang ditanya nih, panjang bingkai ini. Di sini udah saja singkat, BD itu bingkai dalam, BL itu bingkai luar. Nah, yang ditanyakan panjang bingkai dalam, berarti panjang bingkai dalam per panjang bingkai dalam dengan panjang bingkai luar. Jadi panjang dengan panjang ya. Sama dengan selanjutnya tinggi. Tinggi bingkai dalam. Kenapa? Karena tadi kita mulai dengan bingkai dalam dulu. Per tinggi bingkai luar. Panjang bingkai dalamnya ditanya, kita misalkan X. Panjang bingkai luar ini ya, 60 cm. Sama dengan tinggi bingkai dalam, yang dalam ini, 30 cm. Per tinggi bingkai luar, yang ini, 40 cm. Selanjutnya, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Selanjutnya, ini dikali silang. Jadi 40x sama dengan 60 dikali 30, hasilnya 1800. Bisa dicoret. Jadi X sama dengan 180 per 4. Berarti X-nya berapa? 180 dibagi 4, 45. Jadi, panjang bingkai dalam itu adalah 45 cm. Berarti di sini itu jadinya 45 cm. Contoh soal yang kelima, gambar di bawah adalah sebuah foto yang ditempelkan di karton berukuran 40 cm kali 60 cm. Sebelah kanan, kiri, dan atas terdapat sisa karton yaitu 4 cm. Jika karton dan foto sebangun, tentukan lebar bawah karton. Jadi ini yang ditanya. Beda ya sama sebelumnya. Kalau di sini kita menghitung sisanya ini. Di sini ada rumus cepatnya, yaitu X sama dengan A dikali 2P dikurang L per L. X ini adalah, nih yang ditanya. A-nya ini itu sisanya ini. P itu panjang, L itu lebar. X sama dengan A-nya berapa di sini? Sisa-sisa yang diketahui. 4. Dikali 2, panjangnya berapa? Panjangnya 60. Dikali 60 dikurang. Lebarnya 40. Per lebar 40. Ini bisa kita coret ya. 40 dengan 4, di sini 10. 40 dibagi 4 kan 10. Sama dengan 2 dikali 60, 120 dikurang 40 per 10. X sama dengan 120 dikurang 40, 80 per 10. Coret nolnya, 8 dibagi 1, X sama dengan 8. Berarti sisanya itu adalah 8 cm. Ini berarti dia 8 cm. Oke, sebelumnya kita udah bahas tentang kesebangunan pada bidang datar. Nah, yang kedua ini kita bahas tentang kesebangunan pada segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu dari syarat berikut. Ada 3 syarat. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sebanding. Nah, ini ada 2 segitiga. Berarti di sini ada AB itu bersesuaian dengan DE. Per DE sama dengan, kemudian apa lagi? AC. AC itu bersesuaian dengan DF. Kemudian sama dengan yang terakhir, BC bersesuaian dengan EF. Nah, jadi ketiga sisinya atau semua nih panjang sisinya itu harus sebanding. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sebanding. Selanjutnya yang nomor 2, 2 sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini jadi setidaknya harus ada 2 sudut yang bersesuaian. Sudut
A sama dengan sudut B atau bersesuaian dengan sudut D. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut E. Yang nomor 3, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut harus sama besar. Di sini berarti harus ada nih, sudut yang diapit oleh dua sisi itu harus sama. Sama apa? Sama besar. Berarti sudut A itu bersesuaian dengan sudut D. Selanjutnya, AB bersesuaian dengan DE. Sama dengan AC bersesuaian dengan DF. AC bersesuaian dengan DF. Contoh soal yang pertama, ini ada gambar segitiga ya, ada dua segitiga, hanya saja ukurannya yang berbeda. Yang ditanya tentukan yang A, sudut-sudut yang sama besar. Nah, kita kerjakan dulu. Sudut-sudut yang sama besar. Di sini kuncinya kalian lihat di sini nih. Ini ada di sudut D dan ini ada di sudut B, berarti jelas. Sudut D itu bersesuaian dengan sudut B. Oke, selanjutnya di depan D itu ada E, berarti sudut E bersesuaian dengan sudut apa? Depan B ada A, berarti sudut E bersesuaian dengan sudut A. Berarti tinggal sisanya apa? Sudut F bersesuaian dengan sudut C. Lanjut, pasangan sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, kita coba dari sini dulu. Nih, sisi DE. DE bersesuaian dengan, ini BA ya. BA sama dengan, di sini D ke atas, DF. DF bersesuaian dengan berarti B ke atas, BC. Sama dengan sisanya EF. EF bersesuaian dengan AC. Nah, di sini udah dikasih nama ya. Kita ganti DE itu namanya F per BA-nya C. F per C sama dengan DF-nya E, nih, DF E per BC. BC itu A sama dengan EF itu D, AC itu B. Contoh soal yang kedua. Nah, di sini sudut-sudutnya dan panjang sisinya diketahui ya. Kita langsung yang pertama, buktikan segitiga ABC dan segitiga KLM itu sebangun. Nah, karena di sini yang cukup lengkap bisa kita hitung itu kelihatan dari sudutnya, maka kita pakai syarat yang dua sudut itu harus sama atau bersesuaian. Di sini 49, ada sudut 49. Di sini 76. Nah, sedangkan satu segitiga itu harus 180. Berarti sudut C sama dengan 180 dikurang 49 ditambah 76. Sudut C-nya berapa? 55. Jadi di sini 55. Nah, ini sama ya. 76 55, berarti di sini sudah pasti 49. Karena ketika kita membuktikan dua segitiga itu sebangun, hanya dibutuhkan dua sudut. Kita ambil sudut A bersesuaian dengan sudut mana yang 49? Sudut L. Selanjutnya di sini sudut B-nya itu 76 derajat bersesuaian dengan sudut K. Yang B, tulislah pasangan sisi yang bersesuaian. Tulislah pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Oke, kita cari sisi-sisi yang bersesuaian. Dari AB dulu nih. AB itu sudutnya 49 dan 76. 49 dan 76 itu apa? KL. Berarti AB berbanding dengan KL. Sama dengan sudut BC. Kita coba BC. BC itu 76 dan 55. Mana 76 dan 55? Ini ya, KM. Bersesuaian dengan KM. Sama dengan yang terakhir, AC. Bersesuaian dengan apa? 49 dan 55 ini. LB.
Yang C, hitunglah panjang LM. Yang ditanya LM ya, kita tulis dulu. LM per LM ini di antara sudut 49 dan 55. 49 dan 55 berarti per AC sama dengan, kita di sini punyanya KL ya. Kenapa KL? Karena di sini KL yang diketahui panjang sisinya. KL itu 76 dan 49. Mana? AB. Oke, kita masukkan nilainya. LM yang ditanya, AC-nya berapa? 9. Sama dengan KL-nya 12. AB-nya 8. Kita kali silang. Berarti di sini 8 LM sama dengan 12 kali 9 berapa? 108. Berarti LM sama dengan 108 per 8. LM-nya berapa? 108 dibagi 8, 13,5 cm. Berarti panjang LM-nya adalah 13,5 cm. Contoh yang terakhir, nomor 3. Ini soal cerita. Bayangan tongkat dan pohon di bawah ini masing-masing 2 meter dan 6 meter. Jika tinggi tongkat adalah 1,6 meter, tinggi pohon adalah... Nah, di sini bayangan dari tongkatnya itu 2 meter dan bayangan dari pohonnya 6 meter. Ini bisa kita pakai ya perbandingan ya. Di sini sisi yang sama ini ya, bayangan dengan bayangan. Berarti di sini bayangan tongkat per bayangan pohon. Jadi bayangan berbanding bayangan. Sama dengan di sini tinggi tongkat berbanding dengan tinggi pohon. Oke, bayangan tongkatnya berapa? 2. Bayangan pohonnya 6. Sama dengan tinggi tongkatnya 1,6. Tinggi pohonnya kita misalkan X, kali silang berarti jadi 2X sama dengan di sini 1,6 dikali 6. 2X sama dengan 1,6 dikali 6 berapa? 9,6. Berarti X-nya adalah 9,6 per 2. Berapa? X sama dengan 9,6 dibagi 2. 4,8. Jadi, tinggi pohonnya adalah tinggi pohon itu 4,8 meter. Sekian materi untuk hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.